Baik, saya atas nama Melisa dengan NPM 33200037. Di sini kita akan membahas tentang Coelenterata atau Cnidariat. Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang memiliki rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Pada saat berenang, mulut Coelenterata menghadap ke dasar laut. Pada tubuh Coelenterata terdiri atas jaringan luar eksodem dan jaringan dalam atau endodem, serta sistem otot yang membujur dan menyilang yang disebut mesoglea. Ukuran tubuh Coelenterata beraneka ragam. Ada yang panjangnya beberapa milimeter, misalnya Hydra, dan ada yang mencapai diameter 2 meter, misalnya Cyanea. Tubuh Coelenterata simetri radial dengan bentuk berupa medusa atau polip. Medusa berbentuk seperti lonceng atau payung yang dikelilingi oleh lengan-lengan atau tentakel. Polip berbentuk seperti tabung atau seperti medusa yang memanjang. Coelenterata merupakan hewan tipoblastik karena tubuhnya memiliki dua lapisan sel, yaitu ektodem dan endodem. Ektodem berfungsi sebagai pelindung serta pelindung, sedang endodem berfungsi untuk pencernaan. Sel-sel gastrodermis berbatasan dengan coelenteron atau gastrosol. Gastrosol adalah pencernaan yang berbentuk kantong. Makanan yang masuk ke dalam gastrosol akan dicerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel gastrodermis. Pencernaan di dalam gastrosol disebut sebagai pencernaan ekstraseluler. Hasil pencernaan dalam gastrosol akan ditelan oleh sel-sel gastrodermis untuk kemudian dicerna lebih lanjut dalam vakuola makanan. Pencernaan di dalam sel gastrodermis disebut pencernaan intraseluler. Sari makanan kemudian diedarkan ke bagian tubuh lainnya secara difusi. Begitu pula untuk pengambilan oksigen dan pembuangan karbon dioksida secara difusi. Coelenterata memiliki sistem saraf sederhana yang tersebar berbentuk jala yang berfungsi mengendalikan gerakan dalam merespon rangsangan. Sistem saraf terdapat pada mesoglea. Mesoglea adalah lapisan bukan sel yang terdapat di antara lapisan epidermis dan gastrodermis. Tubuh Coelenterata yang berbentuk polip terdiri dari kaki, tubuh, dan mulut. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Coelenterata yang berbentuk medusa tidak memiliki bagian kaki. Mulut berfungsi untuk menelan makanan dan mengeluarkan sisa makanan karena Coelenterata tidak memiliki anus. Tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Pada permukaan tentakel terdapat sel-sel yang disebut cnidosit atau cnidosista atau cnidoblast. Setiap cnidosit mengandung kapsul penyengat yang disebut nematokis atau nematosista. Coelenterata hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Mangsa menempel pada cnidosit dan ditangkap oleh tentakel untuk dimasukkan ke dalam mulut. Habitat Coelenterata seluruhnya hidup di air, baik di laut maupun di air tawar. Sebagian besar hidup di laut secara soliter atau berkoloni. Ada yang melekat pada bebatuan atau benda lain di dasar perairan dan tidak dapat berpindah untuk bentuk polip, sedangkan bentuk medusa dapat bergerak bebas melayang di air. Coelenterata hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Mangsa yang sudah dilumpuhkan ditangkap oleh tentakel. Tentakel kemudian menggulung dan membawa mangsa ke mulutnya. Reproduksi Coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa dan beberapa Coelenterata bentuk polip. Contoh Coelenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah Hydra.
Klasifikasi Coelenterata antara lain hidrozoa. Hidrozoa hidupnya ada yang soliter dan ada yang berkoloni. Hidrozoa yang soliter mempunyai bentuk polip, sedangkan yang berkoloni dengan bentuk polip dominan dan beberapa jenis membentuk medusa. Contohnya hidra dan obelia. Bentuk tubuh hidra seperti polip, hidup di air tawar. Ukuran tubuh hidra antara 10-30 mm. Makanannya berupa tumbuhan kecil dan krustasea rendah. Bagian tubuh sebelah bawah tertutup membentuk kaki, gunanya untuk melekat pada objek dan untuk bergerak. Pada ujung yang berlawanan terdapat mulut yang dikelilingi oleh hipostom dan di sekelilingnya terdapat 6-10 buah tentakel. Tentakel berfungsi sebagai alat untuk menangkap makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di dalam rongga gastrovaskular. Perkembangan hidra terjadi secara aseksual dan seksual. Perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembentukan tunas, kira-kira pada bagian samping tengah dinding tubuh hidra. Tunas telah memiliki epidermis, mesoglea, dan rongga gastrovaskular. Tunas tersebut terus membesar dan akhirnya melepaskan diri dari tubuh induknya untuk menjadi individu baru. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui peleburan sel telur dengan sperma. Hasil peleburan membentuk zigot yang akan berkembang sampai stadium gastrula. Kemudian embrio ini akan berkembang membentuk kista dengan dinding dari zat tanduk. Kista ini dapat berenang bebas dan di tempat yang sesuai akan melekat pada objek di dasar perairan. Kemudian bila keadaan lingkungan membaik, inti kista pecah dan embrio tumbuh menjadi hidra baru. Yang kedua, obelia. Obelia hidup berkoloni di laut dangkal sebagai polip di batu karang atau berenang di air sebagai medusa. Polip pada obelia dibedakan menjadi dua jenis polip pada cabang-cabang yang tegak, yaitu hidran, yakni polip yang bertunas mengambil dan mencernakan makanan. Yang kedua, gonangium, yaitu polip yang bertugas melakukan perkembangbiakan aseksual, menghasilkan obelia dalam bentuk medusa. Perkembangbiakan obelia mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara keturunan seksual dengan keturunan aseksual. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan oleh gonangium. Pada gonangium terbentuk tunas. Kemudian setelah matang, tunas memisahkan diri dari induknya dan berkembang menjadi medusa muda yang dapat berenang bebas. Selanjutnya, medusa muda berkembang menjadi medusa dewasa. Perkembangbiakan seksual terjadi pada medusa dewasa. Hewan obelia mempunyai dua alat kelamin atau hermaprodit. Medusa dewasa akan menghasilkan sel telur atau ovum dan sperma. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh dan membentuk zigot. Zigot yang berkembang menjadi larva bersilia disebut planula. Pada tempat yang sesuai, planula akan merekatkan diri menjadi polip muda. Lalu polip dewasa, kemudian tumbuh menjadi hewan obelia. Selanjutnya, obelia melakukan pembiakan aseksual dengan pembentukan tunas atau bading sehingga membentuk koloni obelia yang baru. Yang berikut, Scyphozoa. Scyphozoa memiliki bentuk dominan berupa medusa dalam siklus hidupnya. Medusa Scyphozoa dikenal dengan ubur-ubur. Medusa umumnya berukuran 2-40 cm. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Polip yang berukuran kecil menghasilkan medusa secara aseksual. Contoh Scyphozoa adalah Cyanea dan Chirosaura frutescens. Yang ketiga, Anthozoa. Anthozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga atau hewan bunga. Anthozoa dalam daur hidupnya hanya mempunyai bentuk polip. Bila dibandingkan polip, Anthozoa berbeda dengan polip pada hidrozoa. Yang pertama, mawar laut atau anemon laut. Anemon laut menempel pada dasar perairan. Pada permukaan anemon laut terdapat banyak tentakel berukuran pendek. Tentakel ini berfungsi untuk mencegah agar pasir dan kotoran lain tidak melekat, sehingga anemon laut tetap bersih. Peranan Coelenterata. Coelenterata terutama kelas Anthozoa yaitu koral atau karang merupakan komponen utama pembentuk ekosistem terumbu karang.
Ekosistem terumbu karang merupakan tempat hidup berbagai jenis hewan dan ganggang. Keanekaragaman organisme terumbu karang yang paling tinggi terdapat di Asia Tenggara, dari Filipina dan Indonesia hingga Great Barrier Reef di Australia. 25% ikan yang dikonsumsi manusia juga hidup pada ekosistem ini. Selain itu, terumbu karang sangat indah sehingga dapat dijadikan objek wisata. Karang di pantai sangat bermanfaat sebagai penahan ombak untuk pencegah pengikisan pantai. Karang, cara hidupnya berkoloni membentuk massa yang kaku dan kuat. Massa itu sebenarnya karang kapur yang dibentuk oleh generasi polip. Karang yang sudah mati, rangka kapurnya akan menjadi batu karang atau terumbu. Ada 3 batu karang, yaitu karang pantai, karang penghalang, dan karang atol. Ciri-ciri Coelenterata yang pertama, multiseluler dan radial simetris, atau memotong bidang melalui pusat, menciptakan segmen identik. Mereka memiliki bagian atas dan bawah, tapi tidak ada sisi. Merupakan hewan invertebrata, memiliki bentuk seperti tabung, dikelilingi tentakel di sekitar mulut. Lapisan tubuh Coelenterata terdiri atas jaringan luar dan jaringan dalam, serta sistem otot yang membentuk dan menyilang. Memiliki nidoblas, yaitu sel ekstoderm yang berisi racun yang berduri disebut nematosit. Hidup di air tawar, air laut secara soliter dan berkoloni. Memiliki sel penyengat. Merupakan hewan karnivora. Tidak memiliki organ atau sistem organ, tidak memiliki otak, namun hanya impuls saraf yang berjalan melalui tubuh mereka dan bisa mendeteksi sinyal di lingkungannya. Sistem pencernaan Coelenterata. Di eksoderm terdapat tentakel berbentuk gelembung disebut hypnotoxin yang memiliki kait-kait dari benang. Bila menangkap mangsa, tentakel menarik makanan ke arah mulut dan mendorong ke dalam rongga tubuh. Sistem pernapasan ialah sistem saraf difusi atau baul. Coelenterata memiliki alat gerak yang berupa tentakel. Demikianlah pembahasan mengenai Coelenterata. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih banyak.